Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi Sobat Bipos. Kembali bersama saya Randy Niko Ramanda, jurnalis Banjarmasin Post. Dan saat ini kita kembali di program Tribun Series Suara Rakyat dan siaran langsung di studio lantai 4 Banjarmasin Post. Sudah bergabung bersama saya anggota DPR RI Komisi 2 Ibu Hajah Aidah Muslimah. Dan saat ini kita berkesempatan akan membahas mengenai maraknya suara-suara sumbang mengenai ketersediaan minyak goreng. Dan saat ini kita siaran langsung di 3 platform, yakni di YouTube Banjarmasin Post News Video, eh, Facebook Bipos Online, dan Instagram Banjarmasin Post. Untuk Sobat Bipos yang ingin memberikan komentarnya maupun aktif memberikan sumbangsinya, silakan langsung bertanya ataupun memberikan komentar di 3 platform tersebut. Baik, tanpa menunggu lama kita langsung ke Bu Aidah. Selamat pagi Bu. Pagi, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan Amin, sehat ya. amin, Allahumma Amin. amin. Nah, kesibukan apa Bu Arin akhir-akhir Hmm, ini? ya banyak sih kalau Lumayan ya Bu. ditanya tentang kesibukan. Nah, kebetulan memang ini masih dalam masa reses Baik, ke baik, baik. dapil. Baik, mungkin di masa reses mungkin Ibu juga mendapat banyak masukan mengenai ketersediaan minyak goreng yang lumayan Sekarang langka ya saat ini ya. gitu loh. Nah, mungkin pandangan Ibu mengenai hal itu seperti apa? Sampai sekarang memang masih ya. Ya, ya, Saya lihat sejak awal tahun 2002 baik, kondisi minyak menjadi barang yang langka dan baik, juga sulit didapat dan siap, mahal pula gitu kan. siap, siap. Dan ini menjadi masalah buat emak-emak, ibu-ibu Oke, rumah tangga khususnya dan juga jutaan UKM-UKM yang memang sangat memerlukan sekali minyak untuk kebutuhan dia di rumah tangga maupun kebutuhan dia untuk dia mau berjualan atau lain sebagainya. baik. Nah, dari pemerintah sendiri pun memang sudah ada peraturan melalui Permendak Mhm. nomor 6 tahun 2022 Oke, untuk mhm. menetapkan harga minyak. Oke, yang satu, Iya, yang 1 liter untuk harga minyak curah itu ya, sebesar 11.500. baik, Terus kemudian juga harga minyak kemasan baik, jadi 13.500. mhm. Terus harga kemasan premium menjadi 14.000. Nah, Siap, tetapi kenyataannya di lapangan bukannya minyak itu teratasi, tapi baik. justru malah di lapangan makin tambah langka dan juga makin tambah Yang, mahal gitu kan. Dan kita melihat sendiri ibu-ibu yang bagaimana mereka berantri ya, ya, untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga yang murah, tetapi stoknya itu pun tidak mencukupi untuk oke. mereka gitu loh. Baik, jadi itu sebenarnya perjuangannya juga nggak mudah untuk mendapat minyak goreng sebenarnya Bu ya. Betul, betul. Baik, Dan saya sendiri juga pribadi kan, saya kan ibu rumah tangga nih, baik, yang biasa juga selalu ke pasar baik tradisional oke, maupun juga pasar retail modern. siap, Dan sempat juga pada waktu itu saya belanja untuk beli keperluan di oke, rumah tangga dan kita oke, menemui yang memang stok minyak di retail modern itu memang kosong gitu. kosong ya. Kalaupun ada juga harganya lumayan lumayan tinggi. Baik, tentu kan ini jadi problem yang sangat ironi mengingat di Indonesia ada 15 juta hektar lahan perkebunan sawit, sedangkan Hmm, di Kalsel sendiri sekitar 426 ribu hektar. hmm. Nah, sedangkan ketersediaannya Tidak ternyata pas, tidak di fakta tidak di lapangan mencukupi, juga jauh dari itu gitu loh. tidak Nah, mencukupi. mungkin apa sih yang sebenarnya menurut Bu Aida saja sebagai memang apa sih yang sebenarnya terjadi di antara pihak perusahaan atau miss-nya di mana sebenarnya? Sebenarnya kalau misalkan pemerintah lebih antisipasi dengan Mhm, mhm. hal-hal seperti itu sebenarnya bisa diatasin. Oke, Saya melihatnya karena memang keperluan CPO-nya iya, pangan minyak goreng itu kan memang dari CPO itu baik, gitulah, dan mhm, keterbatasan di dalam negeri memang sangat terbatas. Nah, baik, kemudian harga CPO juga di luar negeri juga kan mahal gitu kan. Nah, itu. baik, Yang kedua mungkin kenapa minyak ini menjadi langka dan mhm, mhm, juga mhm. mahal, juga masalah penimbunan. Oh, ada dugaan kayak gitu Bu Penimbunan, ya, iya, oke, iya, iya. oke, Dan kita juga mengharapkan pemerintah lewat Satgas Pangan mhm, mungkin ya mhm, menindak tegas mhm. oknum-oknum yang menimbun stok minyak ini gitu loh. Baik, baik,
Dan ini kan sebagai suatu permainan, Nah, lebih dua-duanya ke arah menyengsarakan ke para para konsumen, konsumen, rakyat kecil masyarakat, juga juga ya, gitu yang terdampak. industri juga Mm-mm, itu. Nah, mm-mm, terus kemudian juga masyarakat juga kadang memang terlalu panik ya dengan mm-mm, kondisi mm-mm, ini. mm-mm. Karena memang masyarakat panik karena memang dari pemerintah sendiri tidak ada informasi yang jelas Baik, gitu loh mengenai ketersediaan stok minyak ini, sehingga baik, mereka baik. panik. Jadi Mm-mm, kadang ada sebagian mungkin retail mm-mm. modern yang menstok karena minyak harganya kan sama, Oke, sedangkan stoknya mereka kan harga minyaknya kan harga lama, oke. karena dijual harus sama dengan misalkan 14.000 kan, Heeh. paling nggak kan mereka jadi mikirnya kan mereka Mikirnya rugi ya. men-stok gitu, Oke, oke, rugi kan, oke, oke. jadi mereka Mm-mm. stok sehingga retail-retail yang ada di dan itu kosong dan dijual lah ke retail tradisional, pasar tradisional gitu. Baik, kalau Ibu Aida sendiri kan saya lihat aktif di beberapa kegiatan perempuan gitu kan. Mhm. Tentunya aktivitas panik buying masyarakat itu kan mungkin terasa atau bahkan disampaikan langsung. Nah, mungkin apakah ini juga jadi apa ya istilahnya jadi penyebab kelangkaan atau memang mereka juga pengen melakukan ya mengamankan stoknya dia untuk di rumah saja sebenarnya atau kayak gimana? Iya, sebenarnya sih banyak ya, banyak hal yang mungkin Banyak hal, oke. yang bisa dilihat dari Mm-mm. situ. Kepanikan itu wajar, menurut saya wajar Oke, ya, oke, oke. karena memang kebutuhan minyak goreng ini kebutuhan Oh ya, pokok, pokok ya istilahnya masuk kan ya. untuk rumah tangga dan Mm-mm. juga untuk para UKM. Mm-mm. Nah, kemudian eh, kepanikan ini juga paling tidak bisa meredam dari kita, Iya, misalnya dari iya. pemerintah daerah dengan melakukan misalkan operasi Pasar, pasar, baik. tujuannya untuk menstabilkan Mm-mm, harga, untuk mm-mm, menstabilkan stok mm-mm, juga barang-barang mm-mm, stok minyak di pasaran. mm-mm, Nah, kemudian juga beberapa komunitas atau pemerintah daerah bekerja mm-mm. sama dengan dinas yang terkait Iya, mengadakan pasar murah, iya, iya. gula, terus juga minyak. Itu kan Baik, salah satu mengatasi kondisi seperti kondisi itu. betul. Nah, kita sendiri juga di IWAPI Kota Banjarmasin ini Mm-mm, juga mm-mm, akan menggelar pasar murah mm-mm. khusus sembako. Oh, Jadi itu gula, minyak, dan juga tepung, garam juga. sembako lah Iya, intinya ya. sembako istilahnya. Ini sebagai rasa kepedulian dari kami juga Baik, kan kepada masyarakat. itu menarik gitu. Jadi ada 2 lokasi nanti Ada yang dua insya lokasi ya, Bu, Allah di mana, Bu? akan kami laksanakan pasar murah ini di Hmm? halaman kantor IWAPI. lurah Oh, lurah oke, seberang lurah. masjid. Nah, terus juga yang lokasi yang kedua itu ada di tempat pelelangan ikan Mm-mm. Banjaraya. Oh, luar biasa. Tapi itu kan muncul dari ya melihat momentum-momentum yang saat Iya, ini kan iya. itu bentuk-bentuk peduli lah kepada Hmm, masyarakat. hmm. Nah, kalau kemudian Ibu sebagai anggota Dewan di Senayan, satu-satunya perempuan juga, memandang kebijakan satu harga itu yang 19.000 per liter, itu seperti apa, Bu? Dan faktanya di lapangan seperti apa? Yang memang pemerintah mengeluarkan Iya, iya, peraturan itu benar, ya, tetapi benar. kenyataannya Per di 1 lapangan, Januari kalau nggak ya, 19 Januari, sorry. iya, tetapi kenyataan di lapangan kan Jauh ya? aturan itu kan nggak bisa diterapkan begitu Baik, baik, saja baik. kan, ya tetap saja antisipasi dari pemerintah itu kelangkaan minyak, harga minyak yang mahal tetap saja terjadi gitu Baik. loh. Jadi memang harus ada tindakan lebih Iya, represif dari iya, pemerintah iya juga ya. betul. Baik. Kalau eh, dari pihak Pemprov Kalsel sendiri ataupun pihak Pemko Banjarmasin atau pihak Pemkab di daerah-daerah sebenarnya sudah melakukan operasi pasar Iya. seperti yang dilakukan oleh IWAPI. Nah, mungkin ada masukan nggak dari Ibu atau Ibu melihatnya bahwa ini harus lebih gencar lagi atau bagaimana? Iya, harusnya memang dari Memang pemerintah harus memang lebih harus digelontorkan. lebih gencar lagi. Oke, Karena kan kebiasaan memang, apalagi ini kita mau memasuki bulan Ramadan. baik. Biasanya di bulan Ramadan pasti di harga Oh iya, benar barang-barang juga. sembako pasti naik. Dan kita mengharapkan eh, apa kelangkaan minyak ini dan juga kemahalan minyak ini juga segera diatasi oleh pemerintah provinsi, pemerintah Baik. daerah, sehingga masyarakat menjadi lebih apa ya, mereka lebih karena kan kita tahu kondisi pandemi ini kan kondisi ekonomi sekarang kan juga Benar, sakit. benar, benar. Dengan ibu rumah tangga belanja dengan harga yang mahal tentunya kan mengurangi Iya, budget keuangan rumah tangganya serba mereka, salah sebenarnya ya ibu rumah kan. tangga ya. Mungkin masaknya dari yang ikannya biasa ayam jadinya Oke. dikurangi jadi
ikan atau Iya, 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 telur. iya. Nah, itu kan istilahnya kan apa ya namanya menjadi masalah kan buat ibu-ibu rumah tangga gitu. Ya Dia harapan harus kita sih, berpikir keras ya iya, ibu rumah tangga, betul ya. iya, heeh. Nah mungkin kalau kalau memang sudah diintensifkan untuk operasi pasar, kemudian sikap-sikap dari pemerintah ini ternyata kemudian dimanfaatkan oleh oknum. Ya Iya, kadang kan begitu Bu iya. ya. Fakta-fakta di lapangan memang tidak Banyak bisa dipungkiri sih banyak kayak sih gitu. Nah itu, kalau kita lihat nah, memang banyak. terus Ya harus ditindak tegas dong sama Satgas ya pemerintah, itu ya harusnya harus ya. Oke. ditindak tegas. Kalau perlu sanksi pidana. Oke. Terus juga kalau dia izin usahanya juga harus dicabut gitu kan. Oke. Jadi memberi efek jerah buat Heeh. yang lain juga untuk melakukan hal-hal penimbunan dan lain sebagainya. Atau perlu tidak, maksudnya pemerintah itu memberikan kriteria-kriteria penerima yang berhak menerima apa tadi, operasi pasar tadi, atau perlu nggak itu Bu? Karena minyak ini kan untuk semua Ya, level sebenarnya, semua baik menengah ke kalangan, bawah, menengah semua ke atas kalangan. juga. Perlu tidak bahwa untuk tepat sasaran maksudnya? Iya, iya perlu Perlu lah, sih ya. karena memang masyarakat memang sangat-sangat memerlukan itu. Hmm. Bukan artinya kan masyarakat atas, mohon maaf Iya, ya, iya, iya, masyarakat iya. yang di bawah kan dengan kondisi keadaan sekarang tentunya Hmm. mereka sangat memerlukan sekali mendapatkan Baik. harga sembako yang murah gitu loh untuk mencukupi kebutuhan hidupnya mereka. Baik, baik. Gitu. Kalau Ibu kan tadi sebelumnya juga saat ini sedang reses gitu loh. Kemudian kemarin juga bercerita sudah di daerah terpencil gitu kan Iya, Bu. iya. Nah, sementara langka di Banjarmasin, di pusat kota saja langka. Nah, mungkin ada cerita-cerita menarik nggak di daerah-daerah itu yang kemudian mereka atau pakai alternatif lah untuk mengganti minyak goreng, pakai margarin kayak, atau ada nggak ditemui kayak gitu? Iya, melihat kondisi harga minyak yang langka Iya, dan iya, iya. mahal ini kan memang minyak curah yang Curah. bikinan Mm-mm. tradisional itu memang jadi Naik daun ya? jadi naik daun gitu kan. Oke. Dan itu memang harganya juga tidak terlalu mahal. Baik. Cuman memang untuk penggunaannya mungkin harus paling nggak tidak bisa dipakai terlalu lama Berulang, oke. karena kan tidak menggunakan bahan-bahan Iya, iya. kimia atau Tidak melalui untuk proses pengawet. yang Iya itu. Terus yang kedua mungkin bisa saja nanti ibu-ibu rumah tangga mengatasi kelangkaan ini dengan beralih tidak lagi membuat ikan yang digoreng. Oke. Atau Kukus juga semua ya. malah lebih sehat Iya, sebenarnya. iya, sebenarnya sih ya, Lebih secara sehat anunya memang benar sih. dikukus atau ditim Benar, atau benar. dijadikan di sayur ikannya. Oke. Itu sebenarnya lebih mungkin itu kan yang bisa mengatasi. Alternatif itu Iya, tadi dia iya, menarik gitu. untuk dianunya. Heeh. Baik, secara mungkin di pembahasan di tingkat sesama rekan di parlemen, sama-sama PDIP, mungkin di komisi yang membidangi ini, mungkin Ibu pernah tidak ngobrol secara langsung atau menyampaikan apa yang terjadi di Kalsel itu begini loh, pernah tidak Bu? Atau sekedar ya diusulkan melalui ini atau kayak gimana? Untuk hal yang minyak, Ya minyak ya. goreng. Sebenarnya memang kalau yang untuk yang kasus ini bukan bagian dari Iya, komisinya benar. saya, Komisi 2, tetapi ini kan menjadi bagian sebagai Panggilan sebagai anggota, panggilan benar. kita sebagai anggota Dewan. dewan gitu kan, melihat situasi kondisi yang memang terjadi, yang banyak terjadi di masyarakat itu menjadi Baik. keperhatian dari kita semua. Dan teman-teman saya yakin kok teman-teman yang duduk di dewan juga pasti mereka juga nggak tinggal diem Baik. untuk mengatasi masalah ini. Baik. Kalau kemudian Ibu sendiri kan juga saya lihat aktif di lapangan, mendengar masukan dari kanan kiri terkait masyarakat gitu loh. Pernah tidak menerima laporan baik, Bu ini loh ada dugaan kayak gini, dugaan penimbunan atau kayak gini, pernah tidak Ibu kemudian menyampaikan langsung ke Satgas untuk meneruskan masukan itu, pernah tidak Kalau sebagai anggota dewan ya? kalau melihat secara langsung memang tidak Tidak, ya. benar, memang Tetapi susah. kalau melihat di berita-berita itu Oke. pasti iya. Saya selalu mengikuti berita-berita yang menyangkut dengan masyarakat. Dan saya sendiri melihatnya juga gemes gitu kan, Gemes ya? geram gitu kan, marah. Kita tuh jadi satu gitu loh. Ini kenapa orang masyarakat yang Lagi sedang perlu. lagi kesusahan, ini ada oknum yang dengan
untuk kepentingan diri sendiri, Mencari keuntungan sehingga intinya. iya, sehingga menyengsarakan masyarakat. Itu kita benar-benar marah. Ini harus paling nggak harus ditindak tegas Mm, 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 mm. biar memberikan efek jera gitu Baik, kan. baik, baik, baik.